Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Mitsubishi Xpander Sport tahun 2018, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Dika dari Cilegon, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan bahas secara detail kondisinya seperti di video ini. Seperti sebelum dibayar, pas waktu inspeksi di lokasi, kita akan jelaskan semua kondisinya kepada pemesan. Kemudian untuk rapi-rapi juga kita bisa bantu. Misalnya ada bodi lecet atau mobilnya kotor banget harus di salon atau ganti oli, semuanya kita bantu. Jadi ketika mobil pesanan kita serahkan kepada pemesan sudah rapi total. Jadi akan ada perbedaan ketika baru kami review, karena mobil ini kan baru kita dapatkan, belum kita apa-apakan. Jadi saya akan jelaskan kondisinya secara detail. Saya akan bahas kondisinya mulai dari depannya. Untuk bumper depan ini masih original catnya. Untuk alat coating thickness tidak bisa ukur ketebalan cat di bagian bahan plastik. Jadi bisanya itu untuk di bahan metal. Jadi ini tidak bisa diukur. Tapi kita bisa lihat dari garisnya. Jadi di sini ada nut. Jika pernah dicat ulang, nutnya ini akan hilang, ketutup. Bumper depan ini masih original, headlamp semuanya utuh, fog lamp utuh. Chrome yang ada di grill ini juga semuanya masih baik. Baret-baret tipis sih ada jika kita lihat secara detail ya di samping-samping bumper, tapi tidak ada pecah parah, hanya sedikit bisa hilang dipoles. Headlamp, fog lamp semuanya utuh, bagian kiri full. Bumper depan ini masih original catnya. Di bagian ini juga ada garisnya sama, ada nutnya. Nah ini ya, dilihat dari dekat itu dia ada nutnya. Kemudian tidak belang. Dan untuk kap mesin juga sama, masih original catnya. Kondisinya juga sama, baik. Untuk bahan metal bisa dicek dengan alat coating thickness 67,2 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original, 16 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada lecet, baik sekali. Kemudian produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2021 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 7,65 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan bagian kanan ini. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan tebel. Ini kampas remnya di atas, biasanya di bawah. Masih layak sekali dipakai untuk kampas rem. Fender depan kanan sama, masih original catnya. Kondisinya juga baik, 71,3 mikron, masih ori. Spion bagian kanan kondisinya baik, mikasen utuh, sampai pilar-pilar kemudian atap masih semuanya masih original. Di bawah 100 mikron itu masih original ya. Dan untuk lecet tidak ada. Antena utuh, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan sama, produksi di tahun 2021. Ketebalan juga sama rata, 7 mm. Dan untuk velg belakang kanan kondisinya baik, tidak ada pecah, tidak ada lecet. Dan untuk pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kanan sama, masih original catnya. Kondisinya baik. Untuk baret-baret seperti ini bisa hilang dipoles ya, kecuali luka. Tidak bisa dipoles jika luka. Untuk luka sih tidak ada, mobil ini rata-rata baretnya masih baret-baret tipis saja. Seperti ini bisa hilang dipoles. Semuanya masih pada ori. 70,4 mikron masih original. Nah seperti ini bisa hilang dipoles, baret tipis seperti ini. Kemudian untuk karet balon semuanya masih pada bagus. Ini untuk pilar A, karetnya juga bagus. Saya akan buka pelan-pelan. Ini belum pernah dibuka sepertinya. Nah ini ya las titik pabrikannya.
Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena untuk pilar-pilarnya masih utuh. Kemudian untuk pintu belakang kanan ini juga sama, karet balonnya masih pada utuh, silar pintu semuanya utuh, silar pintu bagian driver ini juga sama, semuanya masih pada utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Karena sudah kita ukur, catnya masih original. Kemudian pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga sama, masih original catnya. Emblem semuanya komplit. 79,2 mikron masih original. High-mount stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sama, masih original. Nah ini ya, ada nutnya seperti ini. Jadi jika pernah dicat ulang, garis nutnya ini akan ketutup. Bumper belakang masih original. Reflektor bagian kiri utuh. Sudah ada tambahan kamera mundur, reflektor bagian kanan utuh, bumper belakang ini sama, bagian kanan juga ada garis nutnya, masih original. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, trim bagian kanan utuh. Di sini ada tempat penyimpanan toolkit, dongkrak kunci roda juga ada lengkap di sini. Kemudian untuk trim bagian kanan utuh, karpetnya masih original, ini hanya cover. Kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Semuanya utuh bagian belakang ini. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 7,90 mm, masih bagus untuk bahan serep. Silar bagasi belakang ini utuh, masih sangat lurus sekali. Karet balon bagasi belakang ini juga masih pada utuh. Dan untuk rear cross membernya utuh. Ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari catnya masih original, silar bagasinya masih original, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021, sama rata dengan belakang kanan, ketebalan 7 mm. Velg belakang kiri baret halus sih ada ya di samping-samping. Untuk jenis velg chrome seperti ini jika mau di chrome lagi itu sulit. Paling dicat ulang, diganti warna putih atau silver bisa. Hitungannya satu velg 150.000. Tapi pecah, retak tidak ada, jadi sangat layak sekali dipakai. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake kanan kiri bagian belakang masih tebal. Fender belakang kiri sama, rata-rata masih original catnya. Kemudian pintu juga sama, belakang kiri masih original. Tidak ada belang antara bumper dan fender. Jika pernah dicat ulang pastinya akan belang. Nah ini 83,4 mikron. Pintu belakang kiri 62,4 mikron. Ya nilainya beda-beda karena mobil bekas, kemudian kepanasan ya. Jadi ada yang tipis, ada yang masih agak tebel. 70,0 mikron. Jadi patokannya di bawah 100 mikron itu masih original. Kecuali naik ya, naik di 1000 mikron itu ada dempul, itu tidak wajar. Kemudian spion bagian kiri sama, mikasin juga utuh. Fender depan kiri sama, rata-rata catnya masih original, masih di bawah 100 mikron. Ban depan bagian kiri produksi sama 2021, ketebalan sama rata 7 mm. Velg depan bagian kiri sama, baret juga adanya di samping, tapi tidak ada pecah parah, tidak retak. Semua velg layak sekali dipakai. Dan untuk kampas rem bagian kanan kan tadi tebel ya, bagian kiri juga sama.
tebel. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih sangat layak sekali dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Owner lamanya sangat merawat dengan baik, bawa mobilnya sangat hati-hati. Dari tahun 2018 belum pernah dicat ulang, nol spet, bumper juga masih original catnya. Untuk baret sedikit halus sih ada di bagian bumper depan, bagian kanan. Luka-luka sedikit, artinya pecah parah sih tidak ada. Kemudian di bagian sela-sela pintu memang ada sedikit luka dan di velg. Jika ingin dicat ulang juga bisa, yang namanya lecet itu bisa diperbaiki dengan di repaint. Tapi di sini kita kembali lagi kepada pemesan. Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet sedikit, ya bisa dilewat. Misalnya mau mempertahankan cat originalnya, jangan dicat ulang, sayang. Ya masih bagus sekali, kalau menurut saya tidak ada lecet parah. Untuk nyalon sih perlu, agar pernisnya tambah mengkilat, kemudian lagi baret halus di beberapa sela pintu itu bisa hilang. Poles itu mulai dari poles bodi, kemudian ruang mesin dibersihkan, bagasi, interior total untuk jenis SUV, MPV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian yang lecet juga bisa di repaint. Saya hitung tidak banyak, hanya beberapa titik lah. 1 juta bisa hilang, semuanya dicat ulang. Tapi kembali lagi kepada pemesan. Artinya jika mau mempertahankan cat originalnya ya jangan diperbaiki, dipoles saja. Kemudian mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras karena catnya rata-rata semuanya masih original. Jika pernah ada tabrakan keras, penyok, lecet, rusak, pastinya dicat ulang. Dan bisa kita ukur dengan alat coating thickness, pastinya akan ada dempul, pastinya akan tebel catnya. Dan mobil ini tidak ada dempul, rata-rata semua catnya masih original. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder Maybach. Tenaganya 104 PS, torsinya 141 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus, pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve, kering, gearbox atas, kering, dan ini untuk bagian bawahnya kering semua, selas roda, steering rack, seal krek as, karter, semuanya kering. Tidak ada yang rembes sama sekali. Ini ya, di bagian selas roda, karter gearbox matic, seal krek as, karter mesin, semuanya masih kering. Kemudian mobil ini kilometernya 63.000. Catatan penggantian oli berikutnya semuanya ada. Untuk oli mesin nanti ganti berikutnya di kilometer 73.000. Dan untuk oli transmisi otomatis saya lihat di buku servis ada di kilometer 50.000-an pernah ganti. Padahal untuk bengkel resmi Mitsubishi menyarankan di 100.000 km. Jadi sudah di flashing. Tapi nanti di kilometer 100.000 lagi jika mau di flashing tidak masalah. Masih jauh ya. Untuk oli mesin juga masih jauh di 73.000. Ini di bengkel resmi. Mobil ini servis record. Semua histori servisnya ada. Nanti saya akan perlihatkan. Kemudian untuk hasil tes olinya juga sesuai di 75,0%. Jadi olinya masih bagus. Hanya minyak rem yang minta waktunya diganti. Sudah ada beberapa kadar air. Saya tanyakan ke ownernya juga. Untuk kuras minyak rem memang belum. Jadi hasil tesnya juga ada beberapa kadar air. Jadi saya sarankan untuk dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Kemudian aki
Menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Historinya ada di tahun 2021 di soft and drive. Hasil tesnya juga baterai health-nya dia di 100%. Good, masih bagus. Aki juga sama dengan ban 4-5 tahun pemakaiannya. Kemudian kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Di sini ada karet ya, jadi kita buka seperti ini. Kita bisa lihat di sini masih sangat lurus sekali, utuh. Kemudian apron, cross member depan, bullhead, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras bagian depannya juga, karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original, terintegrasi dengan remote dan sudah keyless entry. Auto foldingnya juga berfungsi dengan baik. Ketika dikunci dia melipat, kemudian ketika kita buka juga membuka. Untuk sistem keyless entry-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror, electric power retract, tombolnya di sini. Ini untuk power retract bagian kanan aktif. Electric mirror-nya bagian kanan ini juga aktif. Electric power retract bagian kiri aktif. Electric mirror bagian kiri juga sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh dan bersih. Joknya masih original dan kondisinya saat ini baik sekali, tidak ada yang cacat. Bagian driver juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Untuk karpet lantainya juga sudah di cover. Originalnya ada di dalamnya. Untuk kotor sih ada, namanya juga mobil bekas dipakai ya. Dan untuk kotor bisa hilang di salon. Kemudian untuk besi-besi di bawah jok ini juga tidak ada karat. Di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Ini bersih sekali ya. Jadi untuk mobil ini jelas tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi di bawah jok, kemudian besi-besi di atas dashboard juga semuanya tidak ada karat. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Kemudian untuk ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Inilah door trim bagian belakang kanan. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini juga utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Ventilasi AC utuh dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 3.300.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 4 2024. Platnya juga panjang 2028. Masih tangan pertama dari baru. Faktur juga masih disimpan. Keaslian surat-surat juga sudah kita cek semua. Nomor rangka mesin semuanya sesuai. Kemudian untuk jok baris kedua ini juga sama, masih original. Kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Tidak ada yang cacat. Kemudian untuk trim bagian baris ketiga utuh. Plafon bagian baris ketiga ini juga utuh. Hand grip semuanya utuh. Model retract. Lampu kabin semuanya hidup. Jok baris ketiga sama, masih original. Kondisinya utuh. Interiornya mobil ini masih original. Dan joknya juga masih tebal, utuh semua. Hanya beberapa sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Kilometernya 63.000. Dan ini kondisi setirnya masih seperti baru. Tidak ada grepes, tidak ada lecet. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Mobil ini ada buku servisnya, ada manual booknya, masih sangat lengkap sekali. Dan servis record, histori servisnya dari tahun ke tahun semuanya ada. Dari 2018, 19, 20, kemudian 2021, 2022, terakhir 2023.
semuanya tercatat, ada historinya. Jadi jika Anda mencari mobil yang kilometernya pengen bener-bener original, yang seperti ini, carinya yang service record. Jadi dijamin odometernya itu original karena historinya semua ada, tercatat. Manual book ini masih disimpan, dan untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, EPS, kemudian ABS, airbag, stability control, semuanya nyala ketika belum hidup mesinnya. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator, cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag, EPS, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya juga masih baik, wipernya juga aktif, airnya juga hidup. Karet wipernya juga masih detail ngipasnya, dan untuk wiper belakang aktif, airnya juga hidup, ngipasnya juga masih detail. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Dashboard juga tidak ada yang lecet sedikit pun. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih bagus, high unit sudah diganti merek Kenwood. Jadi OEM-nya itu dia tidak support ke kamera, jadi diganti oleh ownernya ke merek Kenwood. Ini sudah support ke kamera. Namanya juga pada waktu itu ya, tahun 2018. Jadi belum ada Android pas waktu itu. Ini kamera mundurnya aktif. Head unitnya juga aktif, audio steering switchnya juga aktif. Inputnya dia sudah ada USB, aux ada di laci sini. Lampu-lampu juga semuanya aktif, AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 32,6 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Pengecekan AC seperti ini prosesnya. Mobil berhenti, RPM di 900, posisi alat ditempelkan di ventilasi AC. Sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 26,7 derajat Celcius. Jadi jelas AC-nya dingin. AC belakang juga dingin, nanti saya akan perlihatkan. Di paling bawah sini ada tempat penyimpanan, soket lighter, slot USB dan aux-nya di sini ada untuk head unit. Kemudian ada tempat penyimpanan juga di bawah sini. Parking brake, mechanical, dan ini masih pendek jadi kampas remnya masih bagus bagian belakangnya. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Girate 4 speed konvensional. Sudah ada shift clock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin sempurna, masih sangat normal. Karena kilometer juga rendah ya. Untuk overhaul, perbaikan transmisi otomatis, turun gearbox, itu biasanya di kilometer 300 ribuan. Jadi masih sangat panjang sekali untuk keadaan gearbox maticnya. Ada 2 buah cup holders. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Masih sangat baik sekali. Sedikit kotor bisa hilang di salon. Kemudian seat belt ini juga semuanya keadaannya fungsinya baik. Hand grip, model retract, keadaannya fungsinya semuanya baik. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror dan masih plastikan masih baik. Lampu-lampu kabin semuanya aktif. Spion tengah sudah day-night dan untuk keadaannya baik. Sun visor bagian driver sama masih plastikan dan keadaannya masih bagus. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Pengecekannya prosesnya sama, alat ditempelkan di ventilasi AC. Mobil tidak jalan, posisi berhenti di RPM 900 sampai di 26 derajat Celcius, termasuknya AC-nya masih dingin. Pelan-pelan turun, kita akan tunggu. Saat ini 27, 28,0 derajat Celcius, 27,3 derajat Celcius, dan saat ini sudah dapat di 26,2 derajat Celcius.
Jadi jelas AC belakang juga mobil ini dingin. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih sangat senyap sekali. Kiri kanan tidak ada suara, bagian belakang juga tidak ada suara. Shock breaker juga masih baik kondisinya, dan bantingannya mobil ini sangat empuk sekali. Halus bantingannya. Kemudian setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri, masih sangat lurus sekali. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Dika. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya tinggi juga pastinya ada. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya juga sedikit sekali. Selama PR masih bisa saya bereskan, saya akan rekomendasikan kepada pemesan. Tapi kembali lagi kepada rezeki. Jika dapatnya PR-nya minim sekali seperti unit ini, itu lagi rezeki. Mobil ini pembelian di harga 192 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini, total berikut jasa di 197.700.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, Mitsubishi Xpander Sport tahun 2018, untuk update harga saat ini dana aman 190 sampai 200 juta lah. Tapi ada yang harganya itu lebih murah. Tapi setelah kita survei kemarin, pertama kali kita inspeksi unit untuk Pak Dika ini, kita mendapatkan mobil yang bekas tabrakan. Harganya memang miring-miring murah. Jadi untuk harga mobil bekas itu memang ada perbedaan. Ada yang harganya murah tapi keadaannya kurang rapi. Kemudian bekas tabrakan, bekas banjir. Biasanya yang harganya murah itu ada apanya. Kemudian yang harganya mahal, biasanya mobilnya kilometernya rendah sekali. Yang buka 200 juta ke atas juga mobil ini ada. Jadi tergantung Anda carinya yang seperti apa. Kita akan bantu carikan unitnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan tentang mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, misalnya Anda punya budget berapa, pengen mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk pesanan, silakan Anda pertama WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list atau booking slot. Karena buka pesanan ada waktunya. Jadi Anda jika sudah minat mau pesan mobil di kami, silakan Anda waiting list, booking slot. Di hari buka pesanan kita akan kabari yang sudah waiting list. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.